Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Rizka Asih Puspitaningrum dari kelas Extension 6B dengan nomor induk 191222229. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Haji Hikmat Suganjar MAG yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas penelitian tindakan kelas yang berjudul Pengaruh Metode Talaki terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa Kelas 11 Mekah SMA IT Fitrah Insani Bale Endah. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni mengenai latar belakang, di mana perkembangan teknologi pada zaman sekarang itu amat sangat pesat. Semua aktivitas yang kita lakukan itu dapat kita lakukan dengan praktis. Hal ini berefek kepada pendidikan, yang pada judul saya kali ini berefek kepada pembelajaran Al-Quran. Banyak kita temui aplikasi-aplikasi pada zaman sekarang seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, yang dimana aplikasi-aplikasi tersebut berisi tentang konten-konten kreatif, termasuk konten-konten pendidikan, yakni tentang pembelajaran Al-Quran yang mudah diakses oleh siapapun. Mungkin untuk kalangan dewasa tidak merasa kesulitan untuk memahami pembelajaran Al-Quran dari media sosial tersebut. Namun, untuk anak-anak pemula yang baru mengenal mengenai pembelajaran Al-Quran, mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran Al-Quran tersebut. Apalagi pembelajaran tersebut itu tanpa guru. Seianya bisa, pasti ada ketidaksesuaian dalam pencapaiannya. Entah itu ketidaksesuaian makharijul huruf, tajwid, ataupun sifatul hurufnya. Karena pada realitanya, 2 tahun ke belakang setelah saya mendatangi SMA IT Fitrah Insani Bale Endah, efek dari COVID-19 terhadap pembelajaran Al-Quran di kelas 11 Mekah ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh banyak. Karena mereka belajar hanya melalui konten yang dibuat oleh guru-guru mereka. Sedangkan ketika seorang guru memberikan konten yang telah mereka buat kepada anak didiknya, seorang guru tersebut tidak bisa memastikan apakah murid tersebut memerhatikan dengan baik, memahami dengan baik apa yang telah disampaikan oleh seorang guru tersebut, atau bahkan hanya memahami sekilas saja, atau bahkan tidak sama sekali memahami. Berbeda ketika pembelajaran tatap muka, di mana ketika belajar Al-Quran dengan tatap muka langsung bersama guru, ketika ada anak yang ngobrol ataupun tidak fokus, maka seorang guru tersebut hanya tinggal menegur anak tersebut supaya fokus kembali. Tapi berbeda dengan pembelajaran online atau pembelajaran daring, yang dimana kita berbeda tempat dan kita tidak tahu anak didik kita itu sedang melakukan apa, atau apakah saat pembelajaran itu benar-benar menonton konten yang telah kita buat atau tidak. Dan hal tersebut menjadikan imbas pembelajaran Al-Quran di kelas 11 Mekah SMA IT Fitrah Insani Bale Endah, di mana 61% siswa kelas 11 Mekah yang berjumlah 21 orang itu masih perlu banyak bimbingan dalam pembelajaran Al-Quran. Dan sisanya 39% dari 21 siswa di kelas 11 Mekah itu sudah mumpuni dalam pembelajaran Al-Quran. Maka dari itu, hal ini sangat menarik bagi saya untuk diteliti, sehingga saya ingin mencoba untuk menerapkan metode talaki atau musyafahah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 11 Mekah SMA IT Fitrah Insani Bale Endah. Musyafahah atau metode talaki ini yakni pertemuan langsung antara guru dengan murid, sehingga kita bisa saling bertatap muka, saling berhadapan, sehingga sebagai guru saat anak didik kita membaca Al-Quran, itu kita bisa mengetahui apakah makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, sifatul hurufnya benar atau tidak. Ketika tidak sesuai, maka kita bisa langsung membenarkan dan bisa memberitahu yang baik harusnya seperti apa yang harus dilafalkan.
Kemudian untuk yang kedua yakni perumusan masalah, di mana di sini saya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana metode talaki yang diterapkan di kelas 11 Mekah SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Yang kedua, bagaimana kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 11 Mekah SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Dan yang ketiga, adakah pengaruh metode talaki terhadap kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 11 Mekah SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui metode talaki yang diterapkan di kelas 11 Mekah SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 11 Mekah SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh metode talaki terhadap kemampuan membaca Al-Quran kelas 11 Mekah SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Kemudian untuk kegunaan penelitian yakni ada 2, yakni adalah kegunaan teoritis dan juga praktis, di mana kegunaan teoritis ini yakni diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan metode talaki, khususnya untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yakni adalah kegunaan praktis, di mana penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan juga wawasan untuk bagi siapa saja yang membacanya. Kemudian untuk kerangka penelitian, menurut Imamah, cara guru untuk menyampaikan bacaan Al-Quran itu secara musyafahah, yakni anak melihat gerak bibir guru secara tepat, yaitu berhadapan langsung dengan murid dalam posisi duduk dengan tenang dan juga nyaman. Kemudian guru membimbing anak untuk mengulang-ulang ayat yang dibacakan dan diperdengarkan kepada anak sampai anak benar-benar hafal, maka cara demikian itu dikenal dengan istilah talaki. Kemudian menurut Eva Nurdiana bahwa kemampuan membaca Al-Quran adalah kesanggupan melafalkan, mengajarkan, atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan bunyi yang dilambangkan oleh huruf-huruf itu dan sesuai pula dengan hukum bacaannya. Sehingga secara sistematis kerangka pemikirannya yakni metode talaki ini mempunyai indikator mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat keluarnya, itu menurut Ali bin Abi Thalib. Kemudian kemampuan membaca Al-Quran mempunyai indikator yang pertama ketepatan makharijul huruf, ketepatan tajwid, tartil, dan juga lancar, itu menurut Eva Nurdiana. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai hipotesis atau dugaan, di mana hipotesis yang diajukan adalah H0 dan juga H1, di mana H0 ini tidak ada pengaruh metode talaki terhadap kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 11 Mekah SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Dan yang kedua H1 yakni adanya pengaruh metode talaki terhadap kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 11 Mekah SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Kemudian metode penelitiannya yakni adalah yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dan juga jenis penelitiannya yakni penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan dua siklus ya. Siklus yang pertama yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Nah, refleksi ini merupakan bagian inti di mana kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan dalam siklus selanjutnya. Jadi apakah gagasan kita itu bisa mendapatkan pengaruh yang dahsyat atau tidak. Kemudian operasional variabel, di sini ada variabel bebas, yaitu metode talaki atau yang memengaruhi. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat, yaitu adalah kemampuan membaca Al-Quran atau yang dipengaruhi. Kemudian untuk populasi, di sini tidak lain dan tidak bukan adalah kelas 11 Mekah SMA IT Fitra Insani Bale Endah. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya bisa melalui angket, kuesioner, dan juga tes lisan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.